untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua kelompok, yaitu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Krista. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa dikumpulkan bersama walaupun secara daring pada hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Mas Virus, owner dari markaswallet.com, selaku pembicara pada hari ini, teman-teman kelompok 134 KKN BBM Universitas Airlangga Ke-63, dan juga teman-teman peserta sekalian. Teman-teman, kita seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini memang merupakan tantangan ya bagi kita semua, karena seperti yang kita tahu beberapa hal terpaksa mengalami disrupsi. Contohnya seperti KKN ini, kami seharusnya melaksanakan, tetapi karena satu dan lain hal dan kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan, kami harus melaksanakannya secara online, sehingga jadilah salah satu program kerja kami, yaitu webinar ini. Tapi sisi positifnya adalah kelompok kami bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, tidak hanya masyarakat sekitar di mana kami menunjukkan KKN, tetapi juga masyarakat umum seperti teman-teman pada hari ini. Meskipun dengan berbagai hambatan di kala pandemi ini, bukan berarti kita tidak bisa produktif ya. Bahkan kalau teman-teman lihat di masa sulit seperti ini, masih banyak orang di sekitar kita yang menginisiasi mencari pendapatan tambahan melalui berbisnis. Beberapa dari kita mungkin juga sudah berpikir untuk mulai berbisnis dan tertarik untuk terjun ke dalam dunia bisnis, tapi kita tidak tahu bahwa apa yang akan menunggu kita saat kita melakukan bisnis itu, kemudian mungkin kita tidak tahu kita akan mulai dari mana, dan bahkan beberapa dari kita menundanya dengan berpikir kalau masih ada hari esok. Padahal sikap menunda inilah yang berbahaya, karena kita berpikir kalau kita bisa melakukan hal itu besok, kemudian jadi besoknya lagi, kemudian besoknya lagi, sampai tidak terwujud sama sekali, dan kesempatan yang bisa kita peroleh pun hilang. Oleh karena itu, di webinar ini, Mas Virus akan membagikan ilmunya kepada kita semua untuk memulai bisnis dari hari ini, saat ini, supaya kita bisa memaksimalkan seluruh waktu dan kesempatan yang kita punya. Akhir kata, semoga ilmu yang disampaikan melalui webinar ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi teman-teman semua. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan bertanya pada saat sesi Q&A nanti ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya kepada Mbak Elka Bita. Sebelum penyambutan kepada pemateri kita pada siang hari ini, saya akan membacakan sekilas CV dari beliau. Untuk experience of organization beliau adalah Vice President of BEM UNER 2018, yang kedua Chairman of Bursa X FST 2016, yang ketiga Head of Department Kesantrian PESMA, yaitu Ligma 2016, yang keempat Ministry of Entrepreneurship of Jemari Indonesia Muda 2014, yang kelima Staff of Public Policy Ministry of BEM UNER 2015, yang kelima Kaderisasi PSDM Himatika UNER 2015. Untuk work experience-nya, owner markaswallet.com and saranwallet.web.id, or owner Altaf Apparel Oktober 2015 sampai 2017, dan manajer marketing Videogramen Januari 2018 sampai 2019.
Selain mengikuti organisasi, Mas Virus ini ternyata juga mengikuti beberapa conference, lalu ke awarding yang sudah tertera di layar tadi. Untuk silakan bisa dilihat. Mari saja kita sambut beliau, yaitu Mas Farisudin Zuhair, SSI, selaku pemateri webinar siang ini yang bertemakan Business No Not Tomorrow. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Wisma selaku moderator pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang teman-teman dari tim KKN dan juga para peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuzuddin Zuhair. Kalau dulu di UNER biasanya dipanggil Mas Kim atau Mas Fairuz. Teman-teman bisa terserah antara dua itu tadi. Jadi pada siang hari ini, kesempatan hari ini, saya diundang oleh teman-teman untuk menyampaikan beberapa hal. Ini fokusnya adalah pada menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Dan pada siang hari ini saya memberikan judul, yakni langkah strategis dalam memulai bisnis. Jadi teman-teman, ini merupakan hal yang sangat fundamental untuk di awal terkait materi yang saya sampaikan. Ada yang memang sifatnya konseptual, ada juga yang sifatnya praktikal. Next. Kilas mengenai saya ya. Alhamdulillah saat ini sedang merintis usaha yakni PT Lentera Alam Nusantara sebagai direktur utama. Kemudian ketika masih menjadi mahasiswa, saat lulus diamanahkan, diberikan predikat sebagai wisudawan berprestasi UNER kategori wirausaha. Kemudian juga pernah mendapatkan medali perunggu emas dan pernah menjadi pembantu umum di BEM Universitas Erlangga di tahun 2018 dan lain sebagainya. Jadi memang ini nanti saya akan sedikit cerita terkait dengan beberapa hal yang saya lakukan saat kuliah. Next. Aktivitas sekarang ini lagi mengembangkan sebuah usaha di bidang budidaya walet, baik di sektor hulu maupun hilir, baik di edukasi, pengolahan maupun di penjualan. Kita PT Lentera Alam Nusantara menyasar sektor budidaya walet dari hulu hingga ke hilir. Next, lanjut. Ini kantor saya. Alhamdulillah saat ini ada sekitar 40 pegawai yang berada di bawah PT Lentera Alam Nusantara. Lanjut. Jadi pelajaran yang pertama atau konsep yang pertama adalah ini merupakan gambar santan. Memang teman-teman akan berpikir apa kaitannya santan ini dengan sebuah korelasinya dengan bisnis kayak gitu ya. Teman-teman akan berasumsi ya bagaimana caranya dari perjalanan yang nol bisa sampai memiliki 40 pegawai atau memiliki tim gitu ya dalam menjalankan sebuah usaha. Itu pasti tentu ada sebuah tahapan atau proses yang kita lalui. Kalau kita melihat santan ini ya, santan ini terbuat dari kelapa. Dan kelapa pun sebelum menjadi santan ada proses panjang untuk dia bertransformasi menjadi santan. Berawal dari sebuah pelepah, bukan pelepah apa ya istilahnya, sebuah
apa namanya, ya satu kelapa gitu ya, di atas pohon kelapa yang tingginya mungkin bisa sampai 30 meter lebih. Kelapa itu dipet, bukan dipetik, ah, jadi biasanya kan pakai golok gitu ya, dijatuhkan dari atas hingga ke tanah, dan itu tingginya adalah 30 meter. Ini adalah perjalanan pertama, kelapa ini jatuh dari rantingnya menuju ke tanah. Tidak sampai pula di sana, kelapa pun harus melalui proses selanjutnya, yakni sebelum dikonsumsi tentunya kita harus menguliti kelapa itu tadi. Biasanya ada kulit kelapa yang sudah mati itu kan harus dikupas dulu ya. Setelah proses itu pun masih ada proses lagi, yakni pembelahan kelapa. Dari yang awalnya satu kelapa utuh harus dibelah menjadi beberapa bagian. Setelah itu masih ada proses lagi, yakni dengan cara memarut kelapa itu tadi menjadi sebuah serpihan, apa namanya, parutan kelapa yang awalnya masih berupa daging buah. Daging buah kelapa ini harus diparut menggunakan alat parutan yang sangat tajam, teman-teman. Jadi tentu ini merupakan proses menuju santan itu tadi. Setelah menjadi parutan kelapa masih ada proses selanjutnya, yakni parutan kelapa harus dididihkan atau direbus menggunakan air panas. Baru setelah itu ditiriskan, jadilah apa namanya, santan itu tadi. Dan ini merupakan proses dari kelapa menjadi sebuah santan. Prosesnya sangat panjang, dan mindset pertama adalah jangan beranggapan dalam memulai sebuah bisnis teman-teman akan menjadi santan hanya dalam beberapa langkah tanpa melalui langkah-langkah yang memang sudah sewajarnya kayak gitu ya. Jadi itu adalah mindset pertama. Kemudian lanjut. Nah, kalau kita mau memulai sebuah usaha ya, saya selalu bilang ke teman-teman yang biasanya kegiatan seminar dan sebagainya, kalau teman-teman pernah belajar diagram Kartesius atau kurva Kartesius gitu ya, kita tidak mungkin memikirkan sebuah masalah pada sumbu X, misal nih. Misal kita bayangkan ada sumbu X di titik 4,0. Nah, kita ini ada di titik 0,0, teman-teman. Artinya kan masih ada 4 step ke depan masalah itu kita hadapi. Terkadang kita itu baru di titik 0,0, itu kita sudah merasa, wah, ini akan terjadi masalah yang sangat besar. Sehingga kita tidak berani untuk melaju ke titik 1,0, 2,0, 3,0, atau bahkan ke 5,0. Karena di titik 0,0 pun kita masih banyak berpikir, wah, takut A, takut B, takut C, takut D, bahkan tidak berani melangkah akhirnya. Nah, ini yang harus dihilangkan, karena menurut saya setidaknya teman-teman jalanlah dulu sampai ke titik 2,0, baru teman-teman berpikir apa yang harus teman-teman persiapkan untuk menghadapi 4,0 itu tadi. Jangan terlalu jauh dan jangan pula terlalu dekat. Jadi teman-teman masih punya kesempatan buat berpikir bagaimana cara melewati permasalahan itu tadi. Untuk memulai sebuah usaha, kalau di era sekarang ini ya itu ada 2 tipe bisnis ya, ada yang solve the problem, ada follow demand. Jadi ada yang memang bisnis tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah, ada juga bisnis yang memenuhi permintaan pasar. Jadi kalau saya lebih condong untuk menggabungkan keduanya. Karena kalau bisnis salah satu itu hanya memilih salah satu, misal menyelesaikan masalah pun bisa jadi nanti tidak profit. Nah, kemudian kalau hanya mengikuti permintaan, bisa jadi dia akan terpengaruh oleh pasar atau dia tidak konsisten terhadap brandnya dia sendiri kayak gitu. Jadi memang harus ada perpaduan antara menyelesaikan masalah dan mengikuti permintaan. Ini adalah landasan awal dalam memulai sebuah bisnis kayak.
Next. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus memulai melakukan riset pasar. Jadi riset pasar ini banyak sekali teman-teman caranya. Kalau teman-teman sekarang di dunia online ya, saya rasa teman-teman harus bisa mencari tahu lebih luas karena teman-teman sekarang aksesnya sangat terbuka ya. Bagaimana cara melakukan riset pasar terhadap suatu produk mulai dengan tools yang namanya Google Trend, kemudian Google Keyword Planner, kemudian ada lagi Audience Insight di Facebook, kemudian ada di YouTube juga ada Audience Insight di YouTube, dan lain sebagainya. Itu merupakan cara teman-teman melakukan riset pasar, apakah produk ini benar-benar sedang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah atau malah sebaliknya kayak gitu. Selanjutnya, nah, setelah itu kita tahu kalau produknya adalah produk yang ngangenin atau produk yang memang terbukti mempunyai peluang repeat ordernya tinggi, maka selanjutnya adalah produk tersebut harus diberikan branding atau teman-teman memberikan sebuah value atau nilai kepada produk tadi, yakni dengan cara menggabungkan apa yang mereka mau dan apa konsep yang kita bawa. Jadi dua hal ini nanti akan diambil irisan atau satu subset gitu ya, mana sebetulnya yang optimal, dan itulah yang menjadi identitas dari produk teman-teman. Jadi di sini di titik ini pula teman-teman nantinya akan sudah mulai membuat sebuah sistem pricing atau harga yang bisa bersaing dan lebih daripada yang lain. Karena kalau brandingnya sudah kuat, pasti produknya teman-teman akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Next, lanjut. Nah, ini langkah selanjutnya adalah teman-teman membangun sebuah relasi. Jadi dalam sebuah bisnis pun teman-teman perlu yang namanya mencari orang-orang key partner yang dapat membantu bisnis teman-teman berkembang lebih cepat. Jadi teman-teman harus segera berpikir bagaimana caranya menciptakan relasi yang mendukung dan membuat iklim positif bagi usaha teman-teman, baik dari segi sumber pendanaan atau dari segi market, sharing market atau pasar yang dibagi bersama kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya teman-teman bisa membangun sebuah tim yang lebih luas lagi. Next, lanjut. Dan yang paling simpel yang nanti teman-teman menjadi kunci adalah bangun traffic mandiri atau manfaatkan seluruh perangkat digital marketing mulai dari Google, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya ya untuk membangun traffic mandiri atau calon customer-nya teman-teman. Nah, ini nanti yang akan kita bahas teknisnya. Next, lanjut. Nah, contoh nih, ini adalah cara membangun traffic ya, ada dari SEO, Search Engine Optimizing, kemudian ada Facebook Advertising dan Instagram Advertising, kemudian ada Google Ads, Influencer, iklan baris online, dan lain sebagainya. Jadi memang lagi-lagi bisnis ini kalau teman-teman berpikir loh mas ini keluar dana lagi dong buat iklan, buat SEO dan sebagainya. Ya memang kita yang namanya di bisnis ini harus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan calon pelanggan potensial kan. Sama halnya dengan kita menyewa sebuah stand di pasar yang kita berharap dari sewa stand itu kita dapat pengunjung toko tempat kita jualan kayak gitu ya. Sama halnya dengan di online, teman-teman menyewa sebuah postingan atau tokonya, websitenya, dan marketnya adalah bisa menggunakan SEO, kemudian Facebook, Google. Jadi cara-cara teman-teman mendatangkan pelanggan ke tokonya teman-teman berupa website itu macam-macam sekali ya. Next, lanjut. Nah, contoh nih ya, engagement. Ini saya boleh share screen ya teman-teman ya. Sebentar, saya coba share screen. Saya akan membuka sebuah
apa namanya, hal yang teman-teman mungkin tidak pernah melihat, dan saya rasa masih baru pertama kali ini melihat apa yang akan saya tampilkan ini ya. Sebentar. Jadi yang akan saya tampilkan ini adalah contoh peramban dari Facebook Ads. Ini memang proses internet. Nah, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Mas. Saya akan kasih contoh lama ya internetnya. Sebentar. Jadi tadi kan slide terakhir adalah tentang engagement. Engagement itu bahasa Indonesianya adalah interaksi. Jadi kalau teman-teman di proses untuk membangun traffic mandiri ya, teman-teman kan pasti butuh yang namanya interaksi dua arah antara calon customer dengan teman-teman sendiri kayak gitu ya. Jadi mungkin ini akan terkesan sangat asing, cuman saya akan memperlihatkan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman main Instagram, Facebook, dan berbagai macam perangkat media sosial gitu ya, mulai TikTok lagi hits ya, dan engine seperti Google atau Safari, itu teman-teman pasti akan menjadi pasar atau datanya teman-teman nanti akan bukan dimanfaatkan, tapi dianalisa oleh setiap penyedia jasa itu tadi, misal kayak di Facebook, kemudian di Google juga ada, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi engagement itu teman-teman membangun interaksi antara customer-nya teman-teman dengan produknya teman-teman. Nah, contoh, saya mengadakan sebuah kegiatan seminar, di mana saya iklankan menggunakan Facebook. Nah, jadi di sini nanti itu kita bisa memilih berbagai macam jenis engagement yang nantinya teman-teman akan jalankan gitu ya. Caranya gini teman-teman, kalau teman-teman punya konten, karena sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah, yang penting adalah kita bisa membuat sebuah konten. Dari konten itu nanti bisa dibangun traffic-nya, dari traffic itu bisa potensial menjadi customer kita. Nah, maka dari itu kan kita harus mempunyai strategi ya, bagaimana caranya biar bisa dapat calon customer kayak gitu. Contoh misal ini, ini kan kita bisa melihat berbagai jenis data yang ditampilkan oleh Facebook, mulai dari chart, kemudian pengunjung yang masuk ke website, kemudian ada pengunjung yang melakukan pembelian, kemudian yang melakukan penambahan ke keranjang, dan memulai pembayaran situs di website kita dan sebagainya. Dan ini semua itu terekam teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ketika teman-teman membangun traffic menggunakan perangkat-perangkat seperti Facebook, kemudian Google, YouTube, dan lain sebagainya, karena banyak sekali hal yang teman-teman bisa gali di sini nantinya. Misal contoh, saya membuat sebuah
saya punya konten nih, misal video apa gitu ya, video mengenai kita punya produk inilah, produk kita buat produk makanan aja lah, kita produknya adalah spaghetti gitu ya. Jadi kita bisa menentukan pangsa pasar kita kayak gimana. Misal saya tulis di sini spaghetti mozzarella gitu ya. Nah, di sini kita buat, karena kita mau menampilkan sebuah konten video, maka kita buat di sini. Nanti kita ketik misal spaghetti. Oh, janganlah, saya nggak tahu produk spaghetti enaknya apa. Ada saran teman-teman nggak? Produk yang ada bisnis siapa nih kira-kira? Saya, Mas. Siapa? Halo, apa? Saya. Produknya apa? Puding custard. Iya. Siapa ini yang ngomong? Saya kok nggak bisa lihat yang ngomong siapa ini? Vina, Mas. Siapa? Vina. Oh, Vina Kusuma ini ya? Ya. Nah, misal di sini ya, puding cinta gitu ya, puding cinta. Terus habis itu ini kita lewati, misal kita kasih nama A, kita kasih nama B, kemudian next selanjutnya. Jadi kerangka berpikirnya gini teman-teman, puding ketika kita berjualan puding ini tadi ya, nah, marketnya kira-kira siapa? Perempuan kah atau laki-laki kira-kira? Biasanya kalau dessert cenderung perempuan sih. Perempuan ya? Oke, kita setup perempuan. Ibu-ibu, mahasiswi. Ibu-ibu dan mahasiswi. Bisa nggak sih kalau dua gitu? Atau saya pilih yang ibu-ibu ya, wanita karir gitu ya. Oke. Kita mau nyasar orang-orang yang biasanya biasanya dia wanita kantoran yang setiap hari dia bawa bekal gitu mungkin. Kita tulis di sini adalah wanita karir. Ini durasinya sampai berapa lama teman-teman? Sampai jam berapa kira-kira? Mas moderator, Mas Wisma? Sampai jam berapa Mas ya? Coba saya tanyakan kepada ketua. Mbak Elka, kira-kira sampai jam berapa Mbak Elka ya? Untuk presentasi Masnya. Iya. Sebentar saya lihat. Nah, nggak apa-apa sambil berjalan ya. Nah, ini kita tetapkan misal anggaran hariannya 100.000 per hari buat iklan. Kemudian, nah kita bisa memilih, misal kita hanya memasarkan di Surabaya dan Sidoarjo. Surabaya kok agak lemot teman-teman. Apa ini ya? Agak lemot ya. Nah, misal ini kita pilih Sidoarjo, kok nggak keluar. Nah, ini dia Sidoarjo. Ya, kita sudah dapat 2 lokasi yang akan kita tampilkan konten kita nanti. Kemudian
Saya akan pilih, karena saya tadi pilih ibu wanita karir, saya akan pilih di atas 24 sampai 44 tahun. 4 tahun. Karena lagi nge-zoom juga ya, lambat. Biasanya cepat. Nah, ini kan. Kita akan menyasar ibu-ibu usia 24 sampai 44 tahun. Kemudian jenis kelaminnya wanita. Apa, ibu-ibu PNS mungkin, atau ibu-ibu apa kira-kira yang biasanya bisa menimbulkan word of mouth atau pembicaraan apa namanya, mulut ke mulut, ibu PKK mungkin ya. Saya akan pilih di sini misal ibu-ibu yang bekerja di pemerintahan. PNS. Pegawai. Nah ini. Pegawai pemerintah. Kira-kira produknya harganya berapa kira-kira? 30 sampai 60. Berarti agak mahal ya? Oke. Kira-kira orang-orang yang kuat beli segitu, HP-nya apa kira-kira? iPhone mungkin ya? HP flagship sih kayaknya. Samsung juga, tapi yang flagship gitu-gitu. Oke. Kita akan mempersempit pemirsa. Iklan ini nanti hanya akan kita tampilkan ke orang-orang yang pakai Apple misalnya. Perilaku dan pengguna perangkat urut. Nah, ini Apple ini. Pernah lihat kayak gini nggak teman-teman? Pernah, tapi nggak yang serinci ini sih, Mas. Nah ini nih, iOS gini ya. Nah, ini masih secuil anunya aja nih, secara globalnya aja nih, udah jelas. Nah, jadi yang akan kita tampilkan ke karakternya kayak gini ya. Nah, nanti yang paling penting adalah tadi ada sekitar cuma 5.100 orang aja yang apa namanya, yang di wilayah Surabaya Sidoarjo, usia sekian PNS dan ini ya, yang dia pakai apa namanya HP ini. Kalau semisal kita biar lebih luas lagi. Ini aja. Nah, misalnya banyak gini, kita nggak nyasar mulanya dia punya Apple gitu aja, iPhone gitu. Nanti tinggal kita buat copy marketing online itu harus teman-teman logika berpikirnya adalah
kontennya teman-teman akan ditampilkan untuk orang-orang yang belum tahu dari produknya teman-teman. Jadi kalau bisa itu jangan sampai di awal langsung jualan. Jadi kayak jangan langsung nampilin, oh puding ini harga sekian, manfaatnya kayak gini. Itu kan langsung jualan kan teman-teman. Tapi teman-teman lebih buat storytellingnya dari awal, kira-kira apa namanya, apa sih produknya teman-teman ini sebelum kita jualannya itu apa yang bisa ditentukan sebagai konten. Misal itu ya, nah itu nanti tinggal di running kontennya. Buat tim nih, siapin tim yang memang dia pinter konten gitu ya. Terus cari aja produknya, terus dijual gitu aja sudah. Jadi tinggal sesederhana itu ya. Nah, ini contoh yang saya jalankan. Kalau saya masih cenderung sangat sedikit untuk biaya iklan ini. Sekitar berapa ini? 17 juta pengeluaran buat apa namanya biaya iklan. Jadi bahkan kalau mentor saya itu iklan satu harinya itu sampai 10 juta teman-teman. Tapi saya masih belum berani dan itu sangat wow sekali ya. Lihat materi sebenarnya bukan materi dari sini langsung aja ya. Setelah kita membangun engagement tadi ya, ini kan engagement kan, jadi kita membuat konten terus yang bisa di share, di like, dikomentari dan jadi viral gitu ya. Baru nanti adalah targeting. Jadi nah di Facebook itu enaknya adalah kita bisa menarget orang-orang yang sudah melihat video kita sejauh mana. Jadi misal nih kita sudah running video gitu ya, konten gitu ya. Durasinya misal 3 menit. Nah, kita mau menampilkan konten selanjutnya atau konten iklan kita selanjutnya itu hanya ke orang-orang yang sudah melihat 75% dari video yang telah berjalan. Jadi artinya kan kalau orang yang sudah melihat 75% ke atas kan mereka orang yang sangat mempunyai ini ya, apa namanya, awareness dengan produk kita. Jadi ya teman-teman pasti berjualan ke target pasar yang kayak gitu pasti lebih mudah dibanding dengan orang yang lihat video kita cuma 25% kayak gitu kan. Bisa jadi mereka tidak tahu, oh ini konten yang kemarin kayak gitu kan. Kalau kita sudah apa namanya melihat video lama gitu ya, makanya kita kan sering kena apa namanya iklan kayak gitu. Saya akan coba lihatkan ke teman-teman. Jadinya sampai jam berapa ini? Sampai jam 1.15. Sampai 14.35 ya Mas untuk materi. Oke. Nah ini ya. Nah ini nanti kita bisa buat pemirsa khusus. Terus kalau kita mau mentarget dari video ya kita pilih video. Kalau seumpama teman-teman punya database nomor HP jumlahnya sampai 3.000 pelanggan gitu ya, bisa pakai di sini kita iklankan. Jadi kayaknya anak-anak olimpiade yang anak-anak apa namanya FK ngadakan, kemudian FKG, kemudian FST gitu ya, kan ada olim gitu ya, ada Denkin, ada apa namanya kalau di SD itu macam-macam ya, ada MLC, kemudian kalau di FK itu apa ya, lupa saya. Itu teman-teman kan punya database orang-orang yang pernah ikut kegiatan tahun lalu ya. Nomor HP-nya itu tinggal dimasukkan ke sini aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman pemasaran kegiatannya langsung lewat Facebook. Nggak usah apa namanya capek-capek nyari peserta baru dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman malah banyak keluar duit. Lebih baik apa namanya dimasukkan biaya iklan aja.
Misal saya ngambil yang contoh tadi yang video, saya pilih, nah ini ya, orang yang menonton setidaknya 95%. Jadi kan dia sudah hampir selesai melihat video kita nih. Nah, itu yang kita sasar misalnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, misal lemot ya. Nah, misal ini. Kan ini sudah ada 20.000 orang nih yang lihat. Kita tinggal pilih aja. Jadi dari 20.000 orang yang melihat ini nanti mungkin kan nggak semuanya lihat sampai 100% atau 95%. Paling cuma 10.000 orang yang lihat sampai 95% video kita. Jadi konten jualan kita nanti ya akan ditampilkan ke orang-orang yang sudah melihat 95% itu tadi. Itu kalau di video ini tadi ya, macam-macam ini ada yang hanya apa namanya, kita memilih karakter yang 95% atau 25 atau 50, 75 atau bahkan cuma 10 detik dari video kita. Itu yang namanya retargeting, teman-teman. Jadi orang yang sudah melihat konten kita paparkan iklan dari bisnis kita itu tadi. Nah, nanti kalau kita punya situs web, jadi orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke website kita itu bisa kita kasih iklan juga. Terus kalau kita punya akun Instagram bisnis, terus trafficnya sudah tinggi, mereka pun juga kita bisa target iklan. Nah, nanti di tahapan selanjutnya itu ya, setelah kita bicara masalah retargeting, itu ada yang namanya lookalike audience. Jadi lookalike ini adalah contoh nih, kita punya produk tadi puding sudah pernah dibeli sampai 200 orang atau sampai 800 orang gitu ya, sudah pernah minimal atau nggak sampai beli nggak apa-apa sih, misal kayak dia ngechat tapi tanya nggak jadi gitu ya. Nah itu kan nggak apa-apa kan, otomatis itu orang potensial juga kan. Kita bisa meminta Facebook untuk mencarikan orang yang mempunyai karakter mirip dengan orang-orang itu tadi. Jadi semisal kita buat pemirsa serupa, nah, terus kita pilih sumber pemirsa, misal kita pilih dari sumber yang lainnya. Nah, misal tadi ya, misal pengunjung website, pengunjung markas wallet. Nah, jadi nanti kita minta tolong Facebook mencarikan 1% dari populasi orang Indonesia yang di Facebook yang karakter atau kepribadiannya mirip dengan pengunjung yang pernah berada di websitenya markas wallet. Jadi canggih sekali teman-teman. Jadi Facebook akan membantu mencarikan orang yang mirip sejenis lah. Misal kalau si Budi dia suka kopi, terus Facebook akan mencarikan yang mirip kayak Budi dan dia suka kopi juga. Dan misal dari segi aktivitasnya, aktivitasnya dia suka merek sebuah merek apa ya, kayak merek misal mereka punya hobi mendaki. Yang si Budi tadi itu dia suka pakai merek Eiger. Nah, Facebook juga akan mencarikan karakter sejenis yang mirip dengan Budi yang suka mendaki gunung itu tadi, dengan cara misal membuat sebuah premis, orang yang suka mendaki gunung biasanya dia erat kaitannya dengan orang yang suka ngopi misalnya. Jadi kayak gitu. Itu database analisa data yang sekarang mereka ini platform-platform besar sudah punya, Facebook,
kemudian YouTube, kemudian apa namanya, TikTok dan lain sebagainya kayak gitu. Itu untuk like audience namanya. Nah, jadi kuncinya adalah dalam menjalankan usaha yang sekarang ini ya teman-teman, yang sesuai tadi saya jelaskan dari awal, tahu produknya dulu, riset, kemudian apa namanya, di branding, kemudian tahu tempat pemasarannya di mana kayak gitu. Kuncinya adalah marketing langit, intinya adalah marketing di antara manusia. Jadi teman-teman harus tetap ya mempunyai keimanan kepada Sang Pencipta ya, dalam yang namanya usaha itu ada yang namanya jatuh bangun. Nggak mungkin kita apa namanya, selalu di atas, itu pasti sangat apa ya, sangat naif kalau seumpama kita sudah berpikir memulai bisnis kemudian sudah dapat hasilnya langsung kayak gitu. Jadi titik ini saya merasakan betul ya, ketika melihat teman seangkatan saya mungkin yang sudah kerja di BUMN, kemudian mereka yang sudah kerja di perusahaan swasta yang gajinya mungkin sudah UMR sampai 5 juta, 7 juta gitu ya. Dan di titik ini saya menghitung betul, saya paham betul kenapa kok maksudnya berusaha itu adalah di titik dimana kita harus berbagi dulu, karena kan teman-teman pasti ketika punya pegawai maka keuntungannya harus dibagi ke pegawai kayak gitu kan ya. Jadi walaupun memang dibilang pendapatan bulanannya adalah kita tidak sebesar mereka, mungkin hanya sekitar masih 4 juta atau 5 juta kayak gitu ya. Cuman kita sudah punya banyak pegawai kayak gitu kan. Itu merupakan langkah awal yang kalau di titik ini ya saya belajar betul, itu merupakan hal yang sangat alhamdulillah sekali, karena kita bisa membantu orang lain untuk menghidupi keluarganya, dan itu merupakan nilai lebih sih dibanding dengan hanya sekedar bekerja kemudian belum bisa berkontribusi ke masyarakat kayak gitu. Jadi ini yaitu kacamata saya sebagai seorang pengusaha, dan beda ya nanti kalau ditanya lagi, oh, Mas berarti saya nggak boleh bekerja dong? Oh enggak, saya nggak melarang teman-teman apa namanya melamar kerja dan sebagainya, enggak. Yang jelas semua mempunyai perannya masing-masing, jangan sampai di satu peran itu kita tidak mempunyai manfaat kayak gitu ya. Nah, intinya adalah tetap sabar dan insya Allah pasti akan ada jalan yang indah ketika teman-teman bisa melewati semua permasalahan yang ada kayak gitu. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya untuk Mas Fairusuddin. Untuk peserta teman-teman, silakan yang mau bertanya, mumpung masih ada linknya, bisa mengklik tombol raise hand atau langsung on video. Ini kalau saya tadi nyampaikan materi itu, teman-teman nyari seminar workshop di luar sana bayarnya 5 juta teman-teman. Jadi kalau di sini gratis teman-teman. Ya, terima kasih Mas ya. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Mungkin saya boleh tanya. Silakan Mbak Vina, mau kita tanya apa? Pertama-tama terima kasih kepada Mas Fairuz atas ilmunya, untuk tadi sangat insightful sekali. Jadi ini kan saya kan memang posisinya sudah memiliki usaha dan memang maunya tuh kayak merambah ke Facebook dan Instagram Ads. Cuma saya tuh masih rada bingung untuk pengelolaan budgetnya, karena setahu saya itu kalau untuk ads kayak gitu kan bayarnya per orang yang ngeklik iklannya kan, dari budget yang sudah kita sediakan dimasukkan ke rekening Facebook Ads-nya. Nah, itu tuh kadang waktu saya nyoba itu bisa harga per klik ads-nya itu bisa terlalu melambung tinggi. Jadi dari budget yang saya anggarkan gitu. Mungkin ada tips dan triknya buat dari Mas Fairuz buat kayak nge-keep
kira-kira harga per kliknya tuh di range antara segini atau segini aja. Yang udah ditunjukin sama Mas Fairuz kan ada banyak banget kan. Makasih. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang dalam dalam menjalankan sebuah running ads ini tadi ya, teman-teman pasti akan berpikir terkait biaya iklannya kayak gitu. Sebetulnya letak utamanya adalah seberapa bagus konten yang teman-teman share. Kalau kontennya itu betul-betul membuat interaksi yang tinggi, maka biasanya jatuh biayanya adalah lebih rendah. Itu yang pertama. Jadi semakin bagus konten, semakin orang suka dengan konten itu, maka peluang biayanya akan jauh lebih murah. Kemudian yang kedua, sebetulnya ada berbagai macam jenis biaya yang biasanya diberikan opsi oleh Facebook. Ada biaya setiap klik, ada biaya setiap penayangan, ada biaya setiap pixel yang didapat, kemudian ada biaya setiap, tergantung kita nanti memilih apa yang kita akan pilih itu tadi. Kemudian yang ketiga, kalau kita menggunakan sistem retargeting atau sistem pemasaran ulang ke orang-orang yang sama tadi, maka jatuhnya akan jauh lebih murah. Contoh ya, saya kasih contoh. Misal ini bisa dilihat di sini ya. Ini kan saya tulis retargeting nih. Ya, retargeting biayanya adalah 38.000 per pembelian. Atau per orang beli produk kita itu biayanya 38.000. Nah, kalau yang non retargeting itu bisa sampai 125.000 per pembelian per. Nah, itu contohnya. Terus ini juga contohnya. Ini yang kedua ini juga retargeting sama sih. Yang ini konversi layer 3 ini juga retargeting. Kalau retargeting itu dia pasti biayanya jauh lebih murah. Ini ya. Nah, ini kan biaya per hasilnya 29.000, 11.000, kemudian 10.000. Jadi kayak orang melakukan pembayaran itu kita keluar biaya cuma 10.000, 11.000. Sedangkan yang tadi itu sampai 120.000. Karena saya kan kalau di sini saya jualannya itu jualan kegiatan seminar, teman-teman. Jadi biaya seminar Trust Wallet itu kali seminar bayarnya 5 juta. Ini wajar kalau setiap kita dapat orang yang menghubungi, kita dikasih biaya sekitar 38.000 atau 15.000 kayak gitu ya. Jadi ini nanti kan biasanya dari data ini kita ada orang yang kontak, misal yang sudah sampai ke tahapan memulai proses pembayaran situs web, biasanya mereka masuk ke database CS Markas Wallet kayak gitu ya. Ada 18 chat masuk misal. Nah, dari sana itu per chat per 18 ini biayanya, per 18 orang yang masuk itu biayanya adalah 14.000, teman-teman. Jadi beda ya kalau retargeting sama teman-teman masih baru pertama kali ngiklan, terus belum di retargeting, biasanya memang biayanya cenderung lebih mahal. Itu dasar-dasar lah, teman-teman yang belum pernah lihat ini pasti teman-teman akan bertanya-tanya, wah ini kayaknya menarik juga ini mas. Saya sebetulnya mengenal ini sudah dari tahun 2015, teman-teman. Jadi sudah belajar dari tahun 2015, terus setelah itu pindah ke Google, ke YouTube, ke Google, baru kembali lagi ke Facebook di 2020 awal kemarin, 2019. Jadi banyak sekali cara teman-teman memasarkan produknya teman-teman secara online. Jadi ya teman-teman tinggal
cari tahu. Nah, ini bayangkan misal dari total hasil ini kan ada sekitar berapa ini? Ada 18, 27, 32, 48 gitu ya. Atau misal di sini yang sekarang saya running itu ada sampai berapa itu? 10, 16, 21, 30, 48, 8 orang. Sorry, bukan itu. Nah ini. Ya, 48 orang tadi, saya mengeluarkan biaya sekitar 2.200.000. Jadi 48 orang itu kalau dibagi 2.200.000 kalau dibagi 48 orang itu sekitar 40.000. Nah, sedangkan kegiatan seminar yang saya adakan itu kan bayarnya 5 juta teman-teman. Nah, kalau seumpama dari sana sudah closing sekitar 4 atau 5 orang, aslinya sudah cukup menutupi biaya kegiatan seminar kayak gitu. Jadi lebih dari 5 peserta sudah dikatakan untung. Nah, dari sana kan akhirnya kita lebih memudahkan kita untuk mengukur kinerja dari iklan kita dibanding kita mengiklankan lewat koran atau lewat radio dan sebagainya, karena di sini lebih terukur kayak gitu. Itu sementara buat siapa tadi? Bukan saya tadi. Mbak Nadia. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Vina. Untuk teman-teman yang lain, silakan kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Bisa lewat chat atau langsung on video. Nah, misal ini contohnya teman-teman, nah ini ada pesanan baru, itu langsung masuk email pesanan baru. Ini misal ada orang yang mau daftar kegiatan seminar di Padang 27 sampai 28 Februari besok. Nanti kita tinggal follow up lewat sini, follow up lewat apa? Email kita kayak gitu. Ini kan tinggal trafficnya teman-teman. Jadi memang kita membayar Facebook untuk mencarikan pelanggan potensial kayak gitu. Barangkali ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Saya mungkin mau bertanya, Mas. Boleh, silakan. Ya, saya mau bertanya untuk misal misal bisnis baru begitu ya, Mas. Untuk penganggaran awalnya untuk marketing itu sebaiknya bagaimana? Apakah harus kita harus berani tinggi atau bagaimana menyesuaikannya gitu? Oke. Tergantung kontennya teman-teman. Kalau teman-teman, jadi sebelum kita rilis produk baru teman-teman harus tahu seberapa ngenin produknya, seberapa repeat ordernya, apakah sudah teruji secara offline gitu ya. Minimal dapat orang-orang sekitar itu produknya sudah teruji betul-betul layak dikonsumsi atau digunakan kayak gitu ya. Nah, kalau seumpama sudah mendapatkan pembuktian, ya siapkan konten yang semenarik mungkin, yang bagus gitu ya. Teman-teman membuat sebuah konsep pemasaran yang berurutan, jadi dari nol sampai finishing project-nya kayak gimana, harus dipikirkan betul. Konten video pertama, misal konten video kedua, konten video ketiga. Nah, kalau budgeting, kita biasanya kalau running awal sih, saya sarankan kita lakukan yang namanya split test dulu, kayak kita membuat beberapa campaign iklan, terus video yang pakai video ini gitu ya, jalankan bersamaan selama 1 minggu gitu ya. Kalau memang produknya bisa langsung hard selling ya kontennya bisa langsung hard selling juga, tapi kalau butuh soft selling ya sebaiknya soft selling, jadi dari konten satu harus ada konten selanjutnya, baru dikonversi lagi ke konten selanjutnya kayak gitu ya. Jadi paling nggak budget per hari 100.000 gitu ya selama 1 minggu, 100.000. Nanti
evaluasi apakah konten ini benar-benar bisa profitable atau enggak. Biasanya memang akan boncos di awal sih memang. Cuman ya boncosnya kita itu pasti kita dapat database kan. Misal dari video yang kita buat orang misal. Nah, dari sana kan kita bisa membuat kolam pemirsa kan. Kita tadi bisa milih dari 50.000 orang, kita pilih yang melihat sudah 50% misalnya. Oh, ternyata ada 25.000 orang misalnya. Jadi itu yang kita bisa jualkan ke mereka gitu. Nah, jadi memang ada seninya teman-teman. Asiknya di sini tuh ada seninya. Kalau sudah kontennya bagus, produknya terbukti ngangenin, wah potensi viralnya kuat, bahkan dengan budget seminimum mungkin kalau di-share orang banyak, pasti nanti akan meledak gitu ya. Itu yang namanya product dynamic launch. Biasanya itu ada seminar-seminarnya teman-teman. Ada bagaimana kita membuat sebuah launch produk itu bisa, sekali launch itu bisa sampai 10.000 orang yang ngantri pre-order misalnya. Jadi kayak gitu. Itu kalau online itu sangat mungkin teman-teman. Tinggal kita buat skema apa namanya produknya dan sebagainya. Oke, makasih atas jawabannya Mas Ferus. Ya, terima kasih Mas. Untuk teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau pertanyaan, monggo. Ada lagi kan? Apakah tidak ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, langsung saya ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat untuk panitia yang bertugas. Mohon share screen. Terima kasih. Untuk panitia yang bertugas dokumentasi, diharapkan untuk mendokumentasikannya. Mungkin teman-teman bisa ini open video. Kita foto bareng dulu ya. Sudah 1, 2, 3. Baik, kita akan foto lagi dulu. Ya, on cam ya teman-teman. Baik, 1, 2, 3. Ya. Sebelum saya tutup seminar pada siang hari ini, saya akan mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih, terutama kepada Mas Ferusudin, SSI selaku pemateri pada siang hari ini, dan semua panitia yang bertugas pada siang hari ini, dan semua para peserta. Saya Wisma Krista selaku pembawa acara mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa follow Instagram saya, Virus MFZ. Oke, terima kasih. Ya, baik, Terima kasih Mas. Terima kasih teman. Sama-sama.